Halo semuanya, jumpa lagi di Jumpalitan Review. Dan di video ini lagi-lagi saya akan membahas tentang smart device, tapi ini berbeda dari yang biasanya saya review ya, brandnya yaitu sekarang dari Veto. Bagaimana kira-kira performanya dan bagaimana first impression saya, kita akan coba lihat sebentar lagi. Oke, produk yang akan saya coba kali ini beda mungkin ya dari yang teman-teman biasa lihat di channel saya. Ini produknya sekarang dari Veto. Veto ini setelah saya cek ternyata sebenarnya mereka bukan pemain baru juga. Mungkin di dunia smart home, smart devices mereka memang baru memulai, tapi di industri peralatan elektronik sebenarnya brand Veto ini udah lumayan cukup punya nama ya. Untuk produk smart plug ini teman-teman bisa langsung cek aja ke Tokopedia di official store-nya Veto Smart Home. Itu harganya 117.800. Ini saya bilang termasuk affordable ya, dan bersaing lah dengan produk yang biasanya saya review juga. Nggak terlalu mahal, dan menurut saya cukup masuk akal harganya untuk sebuah smart plug. Dan kalau kita lihat di tokonya sendiri, mereka juga menjual beberapa produk lain. Nggak hanya smart plug, ada yang lain-lain juga seperti lampu, ada juga smart AR remote atau AR blaster, dan peralatan elektronik lainnya juga seperti stop kontak, ada timer, dan lain-lain. Sebelum kita unboxing, kita puterin dulu boxnya. Di sini ada tulisannya works with Google Assistant dan works with Amazon Alexa juga. Ini standar ya untuk sebuah smart device, bekerja untuk dua platform ini. Terus ini spesifikasinya maksimum load current-nya 16 ampere, Wi-Fi-nya frekuensinya 2,4 GHz only, jadi yang 5 GHz nggak bisa ya. Ini juga standar seperti produk-produk lainnya pada umumnya. Terus juga Veto Indonesia memberikan garansi 1 tahun, garansi resminya. Kemudian di sini ada beberapa fitur multiple user, remote control, voice control, Wi-Fi connection. Saya rasa ini semua adalah fitur standar ya untuk sebuah smart device, pasti biasanya punya itu. Dan di sini ada keterangan untuk aplikasi yang digunakan. Mereka menggunakan aplikasi Smart Life. Setahu saya Smart Life ini juga digunakan oleh beberapa brand ya, nggak hanya Veto. Jadi sepertinya mereka sharing dengan brand lain, saya juga nggak terlalu tahu cara kerjanya gimana. Tapi nanti kita coba install aja aplikasinya gimana kira-kira user interface-nya dan cara kerjanya ya. Kita coba langsung unboxing aja. Oke, kita coba lihat dulu di dalamnya ada kitab-kitab apa aja. Dalamnya cuma ada ini. Di sini ada manual guide-nya lah ya, standar seperti biasa. Oke, hanya ada bahasa Inggris, tidak ada bahasa Indonesianya. Oke, kartu garansinya nggak ada di dalam, jadi asumsi saya mungkin ya kita tinggal pakai struk pembelian aja ya, atau bukti pembelian untuk mengklaim garansinya. Barangnya sendiri cukup simple desainnya, dan menurut saya ini termasuk kecil ya ukurannya. Karena saya udah pernah sebelumnya nge-review juga sebuah smart plug, tapi itu karena udah lama dan pada saat itu smart device belum terlalu populer seperti sekarang, jadi itu modelnya memang masih gede banget. Yang ini cukup compact desainnya. Oke, di sini ada keterangan spesifikasinya juga dan sudah SNI, artinya ini aman, standar nasional Indonesia. Dan colokannya juga colokan sesuai dengan di Indonesia ya, tipenya. Oke, saya rasa sih ini kita bisa langsung cek aja. Saya langsung coba aja ya bareng-bareng. Di sini saya udah siapin colokannya, sama saya udah juga siapin sebuah lampu. Ini buat menandakan aja kalau dia sedang nyala atau mati ya. Oke, saya coba baca dulu sebentar. Oke, saya udah baca sepintas tentang manual guide-nya. Sebenarnya kita langsung aja coba. Ini kita colokin di sini. Oke, ini lampunya langsung berkedip ya, teman-teman ya. Mungkin dia langsung ke mode pairing begitu dapat power, tapi kita perlu install aplikasinya dulu. Yang pasti yang pertama kali harus kita lakukan. Oke, kita coba langsung dari sini. Saya lupa saya udah punya aplikasinya apa belum ya. Kita lihat aja. Tuya, oh ya dari Tuya. Oke, linknya tadi menuju ke APK ya. Tapi saya coba lihat di Google Play juga, apakah ada. Sebenarnya di Google Play ada. Jadi untuk
APK-nya saya batalkan aja. Kita dari Google Play langsung ya, nggak usah dari APK kita ngedownloadnya. Oke, aplikasinya selesai di-install, kita langsung buka aja. Saya coba login ya. Mungkin saya udah punya account di sini. Ternyata saya belum punya account di sini, di Smart Life ini, jadi saya bikin baru. Oke, selesai sign up. Oke, kita sekarang tinggal langsung aja pencet di sini add device. Ini produknya lumayan banyak juga ya guys ya. Coba kita auto scan, siapa tahu kebaca. Soket mungkin yang WiFi ya, kita pilih. Masukin password WiFi-nya. Oke, power on katanya. Pencet power sampai dia blinking. Sekarang sih udah blinking ya posisinya. Sorry. Tuh, bisa kelihatan di sini. Udah blinking. Kita langsung confirm aja, terus next. Oke, sekarang kita tunggu dia untuk pairing. Oke, berhasil di add. Nggak butuh waktu lama ya, itu cuman nggak nyampe 1 menit. Kita rename dulu namanya. Saya akan kasih nama Veto karena ini produk Veto pertama dan sekarang satu-satunya di rumah saya. Mungkin nanti saya akan nambah lagi kalau memang produknya bagus. Untuk mempermudah kita kasih nama Veto aja. Oke, ada keterangan katanya signal weak, tapi harusnya nggak masalah ya, karena harusnya aman sih WiFi rumah. Sekarang kondisinya power off, bisa dilihat di layar saya di sebelah kanan. Kalau saya tekan, kalau saya sentuh, mungkin dia akan langsung power on ya. Oke, tadi lampunya kondisinya mati, menandakan dia sedang off. Sekarang kondisinya nyala. Sekarang kalau saya pencet lagi power, mungkin dia juga akan langsung mati ya. Oke, valid. Oke, harusnya sih aman. Sekarang kita coba colokin lampu di sini untuk memastikan aja bahwa memang benar. Sekarang kondisinya nyala. Kalau saya pencet power dia akan mati. Oke, that's it. Kalau saya pencet power on lagi dia akan nyala. Sebenarnya smart plug fungsinya ya sebenarnya hanya itu ya, memang untuk mematikan dan menyalakan secara jarak jauh atau secara cloud gitu. Jadi kita dari manapun, di belahan dunia manapun, asalkan device-nya terkoneksi ke internet dan smartphone kita tentunya juga punya internet, kita bisa mengendalikan on off-nya. Jadi ini bisa diaplikasikan di banyak hal. Misalnya kalau di rumah saya pakai untuk water heater yang biasanya saya setting, kalau saya lagi keluar rumah saya matikan, kalau saya pulang saya nyalakan. Dan tidak hanya itu, seperti dilihat di sini juga ada timer. Timer ini fungsinya untuk di schedule. Saya juga selalu schedule itu untuk water heater di rumah saya. Saya matikan di jam tertentu dan saya nyalakan lagi di jam tertentu. Sehingga ini bisa untuk menghemat listrik tentunya. Timer fungsinya kita coba cek. Di sini yang pasti kita bisa memilih waktu kapan, misalnya di jam tertentu kita di sini actionnya apa, power on atau power off. Hanya dua fungsi itu ya kalau untuk di smart plug. Jadi kita tentuin waktunya dan tentuin notifikasinya dan di repeatnya berapa kali. Ini bisa sekali, bisa juga di setiap hari. Kalau kita mau setting setiap hari kita contreng semua. Kalau kita mau di weekend doang kita contreng di Sabtu Minggu misalnya gitu. Terus tadi ada fungsi apa lagi? Di sini ada fungsi countdown juga. Oke, ini fungsi menurut saya juga cukup bagus ya, khususnya untuk smart plug. Karena berarti kita bisa matiin, misalnya dalam 1 jam kita mau matiin gitu. Oke, dia akan countdown 1 jam. Dalam 1 jam akan mati gitu. Ini aplikasinya menurut saya cukup praktikal juga. Misalnya kita mau mematikan perangkat listrik untuk memasak sesuatu. Misalnya kompor listrik, kalau kita mau matiin dalam 1 jam misalnya, biar kita nggak perlu manual, misalnya kita masak sesuatu kita bisa setting dalam 1 jam gitu. Ini fungsinya sedikit berbeda dari timer. Kalau timer kita nentuin waktunya, kalau countdown kita nentuin berapa lama lagi dia akan mati. Di sini ada fungsi elektrik juga. Nah seperti ini di sini untuk membaca ya, untuk membaca berapa total kWh yang sedang kita pakai atau total yang kita pakai dalam 1 bulan. Ini sepertinya ya, tahun 2021 dan ini Januari.
0,15 kWh ya, mungkin di sini maksudnya ya. Kalau ini akurat, menurut saya ini bagus banget sih untuk menghitung listrik. Jadi selama ini kalau kita mau menghitung listrik ya, kita kalau nggak beli alatnya untuk penghitung listrik atau nggak ya lihat dari meteran di rumah kita. Tapi di meteran di rumah kita kan itu untuk semua listrik di rumah ya, nggak spesifik untuk satu perangkat tertentu aja. Kalau di sini sepertinya kita bisa, berarti kalau memang ini akurat, nanti saya akan coba ya apakah ini cukup akurat atau enggak. Kita bisa tahu berapa banyak listrik yang udah kita pakai, dan kalau kita mau ngitung berapa rupiah yang kita pakai itu tinggal dikaliin aja dengan harga per kWh-nya. Sebenarnya itu aplikasinya menurut saya yang paling bisa diaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari ya. So, menurut saya Veto untuk di produk ini fungsinya ya sesuai dengan tujuannya ya, untuk mematikan dan menyalakan secara wireless gitu. Dan berbekal internet kita bisa mengendalikan dari manapun di dunia asal kedua device-nya yaitu handphone dan produk Veto-nya sendiri itu terkoneksi ke internet. Oke, ada satu hal lagi yang mau saya coba dari smart device. Sebenarnya ini udah pernah saya bahas juga di video saya yang lain, menggunakan smart device tanpa wifi. Sorry, bukan tanpa internet. Kita masih tetap perlu internet, tapi kita bisa memfungsikannya tanpa wifi rumahan. Kayak IndiHome atau First Media atau yang lain itu sebenarnya nggak harus punya. Kita juga bisa mengendalikan smart device hanya melalui smartphone aja dengan fitur mobile hotspot atau tethering. Sekarang kita coba di produk Veto apakah dia juga bisa. Saya akan setting dulu sebentar ya. Oke, sekarang wifi saya udah saya matikan. Jadi sekarang device ini nggak terkonek kemanapun. Sekarang kondisinya offline, kita coba ya. Di sini lampu indikatornya berkedip lambat ya. Kayaknya itu maksudnya sedang offline. Jadi saya di sini saya pencet-pencet on off di aplikasinya, itu nggak ngaruh karena dia sedang offline. Sekarang saya akan nyalakan mobile hotspot saya yang sudah saya setting SSID dan passwordnya sama seperti wifi yang tadi waktu saya konekin device-nya. Jadi harusnya dia akan connect begitu mobile hotspotnya saya nyalakan. Oke, sekarang kita coba nyalain lagi. Oke, udah berhasil teman-teman. Berarti sekarang device ini bisa terkoneksi melalui mobile hotspot saya aja. Jadi cara saya di video yang sebelum-sebelumnya itu saya udah pernah nyoba. Teman-teman bisa lihat di video saya yang ini gimana cara men-settingnya untuk bisa menggunakan smart device hanya memanfaatkan mobile hotspot atau tethering di handphone kita aja tanpa wifi rumahan. Oke, ada satu hal lagi yang saya mau cek, yaitu tentang compatibility-nya dengan Google Home. Ini penting banget karena kalau dia bisa terintegrasi dengan Google Home, berarti kita bisa menggunakan Google Assistant atau menggunakan perintah suara aja melalui handphone Android kita ya, atau juga bisa melalui iPhone asal diinstal Google Home-nya. Sekarang kita buka Google Home. Ini sekalian buat teman-teman yang belum pernah mengkoneksikan device dengan Google Home ya. Di sini bisa dilihat device saya udah cukup banyak yang terintegrasi dengan beberapa device, beberapa brand. Sebenarnya saya punya beberapa smart device yang saya udah hubungkan ke Google Home, account Google Home saya. Kalau kita mau nambahin device baru, tinggal dipencet aja tanda plus, terus setup new device. Kita langsung aja works with Google. Oke, terus kita cari di sini Smart Life ya. Sesuai dengan aplikasinya aja guys carinya. Oke, di sini ada Smart Life. Oke, kita langsung diarahkan untuk login. Oke, sudah terbaca. Jadi berhasil dikonekin antara Google Home ke Smart Life aplikasi yang tadi. Kita langsung pencet done aja. Sekarang kita pastiin di dalam halaman Google Home kita apakah sudah ada device yang bernama Veto. Oke, udah guys, ini dia. Yang di bawah sini namanya Veto, dan kita coba biar gampang dilihat, saya konekin lagi aja lampu penguinnya. Oke, sekarang nyala ya. Kalau saya pencet turn off di sini, dia akan mati. Oke, berarti sekarang saya gunainnya udah nggak melalui aplikasi Smart Life lagi, tapi langsung dari Google Home. Oke, dan kerennya otomatis kalau sudah connect ke Google Home, saya juga bisa menggunakan Google Assistant dengan voice command aja. Oke, biar gampang buat ngasih voice command-nya, kita ganti namanya ya. Misalnya saya sebutin di sini lampu penguin. Oke. Hey Google, matikan lampu penguin.
Hey Google, nyalakan lampu penguin. Oke, menyalakan lampu penguin. Oke, sekarang udah Google Home-nya udah saya tes dan berfungsi dengan baik. Oke, kesimpulan saya untuk produk Veto ini semuanya berfungsi dengan baik. Pertama, saya coba melalui pairing melalui aplikasinya Smart Life, itu smooth banget, nggak ada masalah, nggak sampai 1 menit sudah berhasil connect. Yang kedua, saya juga coba koneksikan ke Google Home, itu juga berfungsi dengan baik dan saya juga sudah bisa menginstruksikan melalui voice command ke Google Assistant, itu aman semuanya. Dan yang ketiga, saya juga udah coba koneksi melalui mobile hotspot atau tethering, itu juga berfungsi dengan baik. Jadi kalau teman-teman nggak punya wifi di rumah juga bisa pakai cara saya, yaitu menggunakan mobile hotspot atau tethering. So, kesimpulan saya, Veto untuk harga segini itu cukup worth it dan nggak kalah dengan produk dari brand lain secara fungsi maupun secara harganya. Dan secara desain juga saya suka, ini simple banget desainnya dan cukup kecil. Ini lebih kecil daripada smart plug yang saya punya di rumah, jadi mungkin saya akan ganti dengan ini karena lebih simple aja gitu desainnya. Lebih kurang itu aja yang bisa saya sampaikan di video ini. Kalau video ini membantu buat teman-teman, jangan lupa like dan subscribe, dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye!